Selamat pagi rekan mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali di dalam materi kuliah kewarganegaraan. Hari ini ada pertemuan ke-10 dengan tema wawasan Nusantara. Ini melanjutkan dengan materi sebelumnya yaitu tentang geopolitik. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa pokok, yaitu yang pertama adalah pengertian dan unsur dari wawasan Nusantara. Yang kedua adalah hakikat, asas, dan arah pandang wawasan Nusantara. Yang ketiga, bagaimana kita memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang keempat, tentang memahami adanya keberagaman budaya dan pandangan pendapat orang lain. Dan yang kelima adalah bagaimana implementasi wawasan Nusantara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, tentang pengertian wawasan Nusantara, kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu adalah geopolitiknya Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang geopolitik Indonesia itu diwujudkan seperti apa? Nah, wujudnya adalah wawasan Nusantara ini, ya. Jadi kalau kita mau membicarakan tentang geopolitik Indonesia, ya kita akan membicarakan tentang wawasan Nusantara ini. Nah, secara umum, wawasan Nusantara ini diartikan sebagai sebuah cara pandang, sikap, dan kebijakan serta tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Lingkungan ini adalah dari sisi geografis ya dirinya, dari keadaan lingkungan kita yang beragam, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi secara garis besar kita lihat bahwa wawasan Nusantara ini adalah bagaimana kita mensikapi ya tentang penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dari sisi lingkungan dan keberagaman yang kita miliki. Nah, unsur-unsur dalam wawasan Nusantara ini ada 3 unsur, yaitu yang pertama wadah atau konturnya, dan isi atau kontennya, dan tata laku atau pundaknya ya. Wadah di sini diartikan sebagai wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Ini bisa meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, wilayah ini adalah wadah dari masyarakat Indonesia ini. Yang dimana dalam wadah tersebut memiliki kekayaan alam dan penduduk yang dengan aneka ragam budayanya. Kemudian dari sisi isinya, wawasan Nusantara ini dilihat sebagai aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional kita. Yang bisa kita lihat tujuan nasional itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dari isi. Dari tata lakunya adalah tata laku itu merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi. Yang terjadi tata laku ini, tata laku secara batiniah dan tata laku secara lahiriah kita ya. Jadi ada 3 unsur dalam wawasan Nusantara: wadah, isi, dan tata laku. Sedangkan hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam artian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Di mana kita memandang secara utuh dalam lingkup Nusantara ini, tidak boleh setengah-setengah.
Jadi harus seluruhnya kita perhatikan, kita pandang. Asas-asas dari bahasa Nusantara ini adalah asas untuk kepentingan yang sama. Yang sama itu adalah mencapai tujuan nasional kita yang dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, dan asas kesetiaan. Arah pandang dalam memandang bahasa Nusantara ini adalah ada dua arah, yaitu arah ke dalam dan arah keluar. Arah ke dalam ini tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa. Ini kita marah ke dalam ya, melihat ke dalam bangsa sendiri, adakah faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan arah keluar ini mengamankan kepentingan nasional di dalam kehidupan internasional kita. Ini lebih melihat tantangan ancaman dari luar negeri atau luar negara kita. Kedudukan, fungsi, dan tujuan dari bahasa Nusantara. Kedudukan Nusantara sebagai landasan visional, dan fungsinya adalah sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Dan tujuannya adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Sekarang bagaimana mengimplementasikan bahasa Nusantara ini di dalam berbangsa dan bernegara kita. Ada beberapa sudut pandang yang akan kita lihat dari dalam segi kehidupan politik. Implementasi bahasa Nusantara dalam bidang politik ini akan menciptakan iklim kehidupan yang berlaku penyelenggaraan negara yang sehat, demokratis, beretika atau self-control ya, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, dan berwibawa dalam kehidupan politik. Kemudian implementasi dalam kehidupan ekonomi. Pengawasan Nusantara ini dalam kehidupan ekonomi harus mampu menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan yang merata. Dengan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam antara eksploitasi dan pelestarian yang seimbang dalam kehidupan ekonomi. Kemudian dalam kehidupan sosial budaya, bahasa Nusantara di bidang ini harus bisa menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan antara pluralitas sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta manusia, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan berpendampingan dengan damai bersatu untuk kejayaan bangsa kita. Dan implementasi dalam kehidupan hankam. Di bidang hankam harus mampu menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, bentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. Pemahaman bahasa Nusantara harus mampu menggerakkan partisipasi rakyat dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG ya, yang mempertimbangkan Trigadra dan Pancagadra. Wawasan Nusantara di sini harus menjiwai seluruh peraturan perundangan yang ada, dan dalam rangka bela negara diperlukan alutsista yang modern dan sistem yang merata yang terintegrasi. Inilah rekan mahasiswa sedikit tentang pengantar saya tentang wawasan Nusantara ini. Harapan saya teman-teman mahasiswa semua bisa lebih mengeksplor lagi tentang wawasan Nusantara ini dari berbagai macam sumber yang bisa Anda cari sendiri.
Bahan ini saya ambilkan dari bahan modul kewarganegaraan untuk mahasiswa di Pakistan ya, karangan Satria Ditama. Sekian dulu paparan dari saya. Selanjutnya nanti kita akan lebih dalam diskusi di dalam grup kelas kita. Sekian, terima kasih.